Saat Raja Louis XVI dan istrinya Marie Antoinette dihukum pada alat eksekusi yang bernama giletin, Revolusi Prancis 1789 seolah akan berakhir. Namun yang terjadi adalah pertumpahan darah antara golongan rakyat dan bourgeois melawan kaum bangsawan. Situasi yang saling membunuh antara kedua golongan ini menyebabkan terjadinya sebuah perubahan dalam tatanan masyarakat. Auguste Comte yang melihat fenomena di negaranya ini mulai menganalisis, mengobservasi, dan menyusunnya dalam sebuah teori yang kelak melahirkan sebuah cabang ilmu sosial yang bernama sosiologi. Secara sederhana, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan perilaku manusianya. Ingat, masyarakat dan perilaku manusia. Di dalam masyarakat, unit terkecil dimulai dari pribadi kalian sendiri, kemudian ayah dan ibu, teman-teman, dan guru kalian. Masing-masing pribadi ini disebut dengan istilah individu, yang nantinya individu-individu ini akan saling berinteraksi, berhubungan, dan saling mempengaruhi. Selain itu, istilah masyarakat juga berlaku pada sekumpulan orang banyak seperti bangsa-bangsa atau kumpulan orang banyak yang berada di dalam suatu tempat. Kemudian, mengenai perilaku manusia, kita akan melihat bagaimana tindakan setiap individu yang nantinya akan mempengaruhi sekitarnya. Misalnya, ketika mengerjakan tugas sekolah secara daring, salah satu teman kamu akan membagikan jawaban ke teman-temannya yang lain secara diam-diam dalam rangka ikatan solidaritas atau mungkin karena kasih sayang. Tindakan individu yang membagikan jawaban ini mungkin akan men-trigger atau memicu individu-individu lain untuk membagikan jawabannya atau justru ingin juga menconteknya. Dan hal ini kemudian akan diamati guru-guru yang memeriksa jawaban tersebut dan menemukan adanya kesamaan dan jawaban yang bisa dibilang sangat mirip. Udah tahu kan gobloknya di mana? Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari dan memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial sama seperti membagikan jawaban ke teman-teman tadi. Kemudian, Charles Sumarjan bilang kalau sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial beserta perubahan sosialnya. Contohnya, karena ketakutan pada saat ujian, siswa yang pintar terpaksa memberikan jawabannya terhadap siswa yang ditakuti di kelasnya. Dalam struktur sosial atau susunan sosial di dalam kelas, siswa yang berperilaku seperti preman dan sering melakukan tindakan kekerasan secara fisik berada dalam urutan teratas dalam mempengaruhi teman sekelasnya. Hal ini juga bisa berlaku pada siswa yang orang tuanya memiliki kekayaan atau sebagai orang berpengaruh di daerah tersebut. Namun, ada juga struktur tersebut terbentuk karena siswa tersebut memang cerdas dan bijaksana dalam tindakan dan pemikirannya. Kamu berada di struktur yang mana? Selain itu, menurut Surjono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan orang di dalam masyarakat. Jadi, sekali lagi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan perilaku manusia dari berbagai macam aspek. Dan tentunya hal ini lebih luas dari ilmu sosial lainnya seperti sejarah, ekonomi, dan geografi. Maksudnya, sosiologi tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari ilmu sosial lainnya. Karakteristik ilmu sosiologi meliputi Maksudnya, sosiologi didasarkan pada hasil observasi dan tidak bersifat spekulatif atau menduga-duga. Misalnya, mengapa siswa SMA ada yang mengebet atau ingin berpacaran? Apakah karena gejolak hormon pubertasnya, atau karena mengikuti tindakan-tindakan teman sekitarnya, atau tekanan untuk mendapatkan kepercayaan diri karena statusnya yang tidak jomblo? Hal ini tentunya harus diteliti lebih mendalam lagi dan menggunakan teori cabang ilmu lain agar kesimpulan penyebabnya bukan karena diduga-duga atau dirasa-rasa. Mirip psikologi juga ya. Maksudnya, ilmu ini berusaha menyusun kesimpulan-kesimpulan hasil pengamatan observasi seperti pada poin bersifat empiris tadi untuk kemudian menjadi sebuah teori keilmuan. Penyebab siswa pengen pacaran karena apa? Masing-masing penyebabnya itu akan diteliti secara mendalam dan nantinya akan menghasilkan teori yang menjawab penyebab fenomena tersebut beserta solusinya. Artinya, sosiologi dibentuk dari kumpulan-kumpulan teori yang sudah ada dalam rangka memperbaiki atau memperluas kembali teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Artinya, teori tersebut bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pernahkah terbayangkan bahwa anak sekolah yang berpacaran dalam satu sekolah yang sama mengalami fenomena pacaran LDR pada masa pandemi ini? Sekolahnya bareng, tempat tinggalnya bareng, tapi lockdown di depan gapura tempat tinggalnya masing-masing. Hal ini tentunya memupus harapan mereka untuk bertemu melepas rindu. Untuk meneliti fenomena ini, tentunya sosiologi memerlukan hasil observasi dan teori yang berbeda dengan masa sebelum pandemi. Maksudnya, kita tidak bisa melihat fenomena dan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan pandangan baik atau buruk. Misalkan, apakah berpacaran itu buruk atau baik? Secara agama mungkin dilarang, namun sosiologi hanya berfokus pada mengapa para siswa ingin berpacaran, apa saja tindakannya, dan bagaimana dampaknya.
Fakta-fakta inilah yang disusun secara netral dalam ilmu sosiologi. Jadi, berdasarkan ciri-ciri di atas, sosiologi tidak bertujuan menilai baik atau buruknya fakta bahwa siswa berpacaran, namun lebih kepada bagaimana latar belakang hal tersebut bisa terjadi, seperti apa tindakan di dalamnya, dan apa saja dampak selanjutnya. Hasil dari observasi yang tidak menduga-duga dan memiliki teori-teori dari para ahli, tentunya membuat ilmu sosiologi bisa menerangkan secara bijaksana kepada masyarakat bagaimana mereka menyikapi fenomena berpacaran pada siswa-siswa di sekolah. Jadi inilah pengertian dan ciri-ciri sosiologi. Silakan buat rangkumanmu. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih.